mojito bikin sendiri. Mojito. Oke. Bikin sendiri. Enak. Mojito kurang orange nih. Oke, gimana Putpit? Putpit nggak Putpit? Wis, saya puput nih Pipit. Kali ini di kawasan selatan nih Mas ya. Selatan. Di Cipete. Satu tempat pergaulan. Wis, kena. Culture kalau anak saya bilang. Culture banget. Culture banget. Apalagi ini mbahnya culture nih. Oh, iya. Di atas. Bengkel sapi. Oke. Ini sapi dah. Ya. Keluar nangka dan tumbuh liar. Siap. Tuh, lihat Kang bengkelnya ketawa. Barometer anak muda. Gila. Barengan sama satu sosok lama ya ibaratnya nih. Gua lama kan. Gua SD dia udah segini. Gua segini dia tetap segini. SMP waktu itu gue juga kerja bantuin ibu karena kan gue mesti bayar sekolah. Oh iya, kita bukan dulu Bet ya. Oke. Masih di Asitron Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Asik. Memang tidak Lo penting. jilakin nih nih lo. Itu cuma buat gimmick, Mas. Istilah. Oke. Jadi apa ini Asut Raunota ini apa? Ya, gini-gini deh Mas, kita ya ngobrol-ngobrol santai aja ibarat Kita lebih kita ke mau, silaturahmi. Silaturahim. Ngangkat. Tuh. Wis. Ada mbaknya mau ngambil iya. apa untuk sepeda? Oh iya, mau ngambil gambar aja Iya. Mas. Kebetulan kru. Kru hidup, kru ranjang gua. Dia punya kru. Gimana? Putpit gimana Putpit? Oke, kali ini kita sama Mas Ari gitu ya. Oh, iya. Bukan Ari Tulang, bukan Ari Lasso, tapi Ari. Daging. Oh iya. Yoi. Sehat Mas Ari? Alhamdulillah. Thank you Thank buat you sudah menyempatkan waktunya hari ini. Pasti. Kita janjinya udah dari jauh-jauh hari karena mungkin Hampir gak jadi lagi lah. Anjing gue sakit soalnya. Serius? Bener anjing gue sakit. Gue hampir aja udah mau bilang, Pit, kayaknya gak jadi lagi nih. Gue cuma gue gak enak aja. Gue kasihan ya udah deh. santai, Mas. Kalau emang nggak enak badan jangan dipaksa. Iya anjing gue tadi pipisnya darah soalnya. Astagfirullahaladzim, serius? Iya tapi sekarang udah gak apa-apa. Tadi udah gue cek. Kenapa batu ginjal? Gak tahu. Tapi mudah-mudahan sih gak apa-apa. Air putih jangan lupa. Iya pasti. Bukan gua, anjing gua. Anjing. Lo kalau temennya ngomong disimak lo. Maaf. Gua doang enggak PA anjingnya ada. Gua gitu. Anjingnya gua skip. Anjing gua, boy. Kesibukan belakangan ini apa Mas Ari? Ya, gue nggak tahu ini di kapan di uploadnya, tapi yang pasti untuk hari ini gue masih siaran, gitu. Yang sebentar lagi gue akan menyelesaikannya. Dunia peradioan ini. Oh, maksudnya? Ya siaran mungkin masih selesai di tempat ini, tapi mungkin ada proyek yang lain. Di-share sih kan. Ewol. Kalau Mas Ari sendiri tuh memang pemuda asli Jakarta apa gimana Mas asli gedenya tuh? Pemuda Di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Oh, lahir dan besar di Tapi Jakarta. nyokap gue orang Yogyakarta. Oh, Jogja. Bokap gua almarhum itu beliau lahirnya di Bogor. Bogor. Iya. Berarti Mas Ari itu semenjak SD sampai perguruan tinggi di Jakarta. Lahir ya? dan besar. Wih. Lahir dan besar di Jakarta. Cool, Dus. Thanks, man. Kita kalau nonton dulu selalu ini pasti hari Minggu kalau nggak salah Oh, betul, iya. di salah satu stasiun TV. Tapi perawakannya masih Oh iya. gede dulu. Itu dulu. Waktu makasih makan bayi gorila. Waktu hidupnya masih enak. Susah. Sekarang tambah enak lagi, men. Dulu masih mengusung si gorila. Salah. Nah, Mas Ari, kalau Mas Ari sendiri di daerah mana sih, Mas? Tumbuh gedenya tuh? Timur, Tengah, Selatan? Justru gue lahir di selatan, di Guntur. Terus gue agak besar di timur. Terus gue kembali ke selatan. Wah, dari timur kembali ke emang selatan. anak culture emang. Ya. Lu di SMA tuh SMA mana Mas? SMA dulu di Tebet gue, SMA 37 Tebet. Wis ya, cool tuh ya. Ya, cool. Katanya cool. Wah. Tapi pinggir rel kereta. Lu emang jiwa buat entertain lu emang udah ada Mas dari kecil apa emang sebelum itu lu emang doyan ngobrol apa gimana, apa musik apa Gue gimana? nggak tahu ya, kayaknya gue nggak pernah ngimpi untuk bekerja di dunia entertainment seperti ini gitu. Oke. Kalau dibilang gue suka ngobrol, ya mungkin karena gue sering nongkrong, gue senang berkumpul gitu. Dan dari gue kecil, rumah gue tuh selalu rame. Karena dulu mbah gue suka ngumpulin orang-orang dari kampungnya yang mau kerja di Jakarta, tinggal di situ, gitu. Entah itu ponakan, entah itu siapa. Jadi rumah gue selalu rame gitu. Jadi gue sangat terbiasa dengan keramaian pada dasarnya. Begitu sekolah juga dibilang, ya gue punya ngeband dulu, terus gue juga punya geng yang kerja ketawa-tawa mulu. Cuma dibilang entertaining juga
Enggak juga, not really gitu jadi. Kalau ngomong internet kan kalau bahasa kasarnya, kalau bahasa anak pikiran ngebanyol kan. Iya, ngebanyol ibaratnya. Ya mungkin gue seneng bercanda dulunya. Emang jiwa-jiwa itu emang udah ada dari bocah gitu. Iya, tapi gue nggak kepikiran untuk itu di menjadi menafkahkan gitu. Karena gue nggak tahu, I don't know how. Berarti sorry kalau gue tangkap karena lu sering tiba-tiba ada orang dari kampung datang, berarti intensitas lu udah ketemu orang yang baru udah ramean gitu. Udah nggak canggung berarti ya ketemu orang baru ibaratnya. Iya, tapi pada dasarnya gue tuh pemalu. Asik. Benar. Kamu Gini kan beneran, gue nggak bohong. Gue dulu minderan pula. Oke. Gue dulu kalau diajak dulu ada sepupu-sepupu gue gitu yang lebih tua, kadang-kadang ngajakin gue ke ini gue sama sepupu gue yang gue waktu itu SD, dia SMA gitu guanya. Gue diajak ke ulang tahun temennya gitu. Itu gue pasti diem gitu, mau diajak tapi dia malu gitu. Mesti dipancing dulu nih, ajak ngobrol dulu. Kurang lebih begitulah gitu. So, pancing ngapain, Ter? Wah, udah sama jadi buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan dong. Ya. Bagus, jangan buang sampah sembarangan ya. Gitu. Jadi ya, gue sampai hari ini pun menurut gue masih malu. Iya beneran. Ada salah satu sisi yang bikin masih minderan mungkin kan? Masih. Gue ya memang setiap orang juga nggak ada yang sempurna, tapi gue pemalu aja pada dasarnya. Kalau kalau gue tarik mundur, bokap tuh profesinya apa sih, Mas? Bokap gue tuh pekerja kontraktor, Oke. karyawan swasta, tapi dia tuh justru dia jago gambar, dia seni banget. Dulu dia suka gambar komik. Anak arsitek ya pasti bokapnya. Enggak, bukan anak arsitek, dulu anak STM tapi dia bisa menggambar teknik. Soalnya kalau orang-orang teknis itu pasti Yes, kan dia jago gambar ya. sketnya Dan kuat. dia bisa gambar teknis, padahal dia bukan arsitek. Gitu. Cuma arsitek. Yes. Artisek. Menurut gua mungkin kesenimanan itu turun dari dari bokap gua. Gitu. Kalau- Gua dulu bisa gambar juga, sekarang kan harus dilatih kan. Iya. hand drawing gitu. Kalau dari kakek sendiri ada darah turunan gitu nggak? Misalnya darah seninya mungkin pemain Nah, apa? kayak- Ludruk mungkin. Apa keroncong? Kalau Jogja biasanya keroncongan tuh. Mbah gua bukan pemain ludruk tapi suka ludruk. Gua suka ludruk. oke. Gua dari dulu gua sering diajak nonton ludruk. Oh, siap. Gua senang, gua nonton Era ludruk. Sri Mulat berarti demen itu. Oh iya, jelas. Sri Mulat terus. Oh, dulu ada yang terakhir udah mulai 2000-an tuh ada siapa ya? Pecah Sendahe. Ya, ingat ya? Itu band, itu kan band. Band, tapi lucu. Nah, begitu dia pakai bahasa Indonesia di TV nasional pakai bahasa Indonesia kurang lucu. Iya. Waktu di Jogja lucu banget. Pecah Sendahe itu. Pecah Sendahe. Itu kan barengannya sama Keroncong Chaos kan waktu kayaknya. Wah, gue nggak tahu, tapi nggak lama setelah Timlo ya, dia kan. In a way kan bentuknya sama tuh kayak Timlo, parodi gitu ya. Parodi. Cuma kan kalau Timlo Jawa Timuran ya? Kalau tim lo di Jakarta kayaknya. Jawa Tengah, Jawa Baratan kalau tim lo. Nggak mungkin. Jawa dia. Itunya doang kali ya, yang vokalisnya satu mukanya seperti salah satu artis siapa tuh, lupa yang meniru suara orang Iya kan. mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi Pecah Sendahe itu lucu banget. Gue juga di Jogja sih waktu itu, Jawa Tengah sih yang gue Itu band lama sih kalau Pecah Sendahe itu dari dulu zaman saya kuliah itu. lucu sih, gue suka banget tuh Pecah Sendahe itu. Gue senang. Itu ya kalau ngomong Pecah Sendahe. Kan kayak ludruk kan. Iya, parodi-parodi gitu Jawa-Jawa gitu. Berarti emang dari bokap sendiri tuh kayak ngebebasin lu buat milih jurusan apa? Oh profesi iya, apa? iya. Bokap gue ngebebasin itu. Sampai dia pindah 4 kali tadi. Dia pindah 4 serius. Kuliah 4 kali gue. Pertama lu ngambil apa? Arsitek. Oke. Mencoba mengikuti ya. Kayak ini berpotensi. Kayaknya ya. Tapi ternyata enggak. Di Jakarta. Jakarta. Terus gue kuliah computer science sama accounting di Cih. Australia. Saya buat keluar nih mencicipi. Ternyata di sana juga. Terus gue kuliah di UI akhirnya. Oke, tapi udah mulai siaran belum? Belum. Terus di UI gue ngambil advertising. Advertising. Juga cuma bertahan berapa Semester. tahun ya. Nah itu udah mulai kerja di Prambors tuh gue tuh advertising tuh. Oke. Nah cuma setelah gue kuliah keempat itu gue baru sadar kalau ternyata kuliah itu perlu bakat. Enggak juga. Terus TK. Sekolah tuh perlu bakat men. Kalau lu nggak bakat sekolah ya susah. TK mah. Bakat. Kagak. Dan gue sadar kalau gue nggak bakat sekolah. Oh iya. Sekolah berbakat. Iya, bakat selain uang, lu perlu bakat. Iya, boleh. Karena Iya. duitnya nggak berseri dia ngomong bakat. Emang iya kalau lu ada orang yang nggak berbakat sekolah pasti badung atau apa putus sekolah gitu. Kalau gue
nggak berbakat gitu. Padahal udah mencoba segala macam. 4 kali kurang apa coba? Gue akhirnya sadar kalau wah gue nggak bakat sekolah nih gitu. Gue baru akhirnya gue ingat wah sekolah ternyata perlu bakat. Dan gue ternyata bakat gue ya cuma nongkrong dan ngobrol doang gitu. Oh, bakat lu itu lebih ke arah membangun Komunikasi. membangun komunikasi. Iya. Nah, kalau mau gue tanya masalah bakat nih, bakat lu tuh menjadi seorang announcer atau penyiar atau Iya. gimana sih? Gue nggak tahu apakah itu bakat atau tidak. Gue nggak pernah di training sama sekali. Bakat, kalau nggak pernah di training tiba-tiba bisa kan? Itu bakat ya? Berbakat. Ya, gue nggak Komunikasi tahu. gitu ya. Gue pokoknya cuma disuruh satu hari gue disuruh sama bos gue udah lu siaran nih. Gitu. Itu udah kerja tuh kok di bos. Udah di Prambors. Oh, udah di Prambors. Tapi gue belum siaran. Awal karir Masih, di reporter di Prambors. Oke. Gue sebelumnya kerja di karyawan swasta juga kerja bokap gue. Oke. Karena gue ngeliat bokap gue kerja itu enak banget gitu ya. Ngawasi proyek. Cuma telepon, beli barang, Oke. antar, dapat duit. Nah, Cuma gitu doang. Gitu. aku pernah ngalamin itu, Mas. Bokap kan juga iya. Sama. Traktor kayak gitu kan enak aja. Gue ketemu orang beres gitu. Wah enak kayak gue pengen kayak dia, ternyata nggak bisa. Ya Bakat lagi tadi ya, kepentok ya. nggak bakat. Ya. Gue nggak bakat berdagang. Iya, oke. Ya udah gue akhirnya diajak teman-teman gue ke Prambors. Long story short, gue sempat keluar juga 3 bulan gue di Prambors. Gue keluar terus gue disuruh balik lagi sama temen gue itu. Begitu balik lagi nggak lama gue suruh siaran dulu nih, nothing tulus juga. Kalau punya lu jelek tuh tinggal gue tendang. Oke. Berapa, Mas? Awal. Brengsek tuh 2000 2000. tahun 2000 dan tahun 2000 Milenium. milenium nggak jadi kiamat Iya, kayaknya kiamat. karena nggak jadi kiamat Balik ke 2012 kan. oh iya Pada saat tahun 2000 itu emang ada gosip-gosip kiamat. lo iya dong Y2K men Y2K kiamat Oh, gua nggak tahu Iya. Mas, pada saat itu gua mungkin belum nggak kali ya. Nosferatu apa Oh, anjir, Nosferatu. Nostradamus apa siapa lah Itu yang lagi ngetren waktu itu ya. Yoi, Nostradamus kalau nggak ramalan Nostradamus apa ramalan Ronggo Warsito entah gua gitu ya kan ya kan ada lagunya Syair Ronggo Warsito Wah, ya kan tembang-tembang gitu Yoi, ya. gitu Jadi di 2000 itu Mas Ari mencoba mendapat kesempatan untuk siaran siaran, juga. siaran. Ternyata Diterusin lu bertahap 3 bulan probation ibaratnya. nggak ada probation ya pokoknya gue siaran ganti-ganti partner sampai akhirnya 2002 ya kalau nggak salah gue sama Desta ya sampai sekarang Awal lu siaran tuh ada nggak sih Mas rasa canggung gitu? ya ada dong gue dicela-cela karena kan gue ngegantiin nama besar waktu Oke. itu bukan di Prambors wah yang namanya dibully tuh untungnya bulinya bukan sosial media Waktu itu belum ada. Nyelamatin lu. SMS Belum ada. Oh, SMS. Wah tapi sakit tuh. Wah, tetap sakit tuh. Bro. Men, orang pada saat itu orang tuh udah bakat dengan jempol yang tajam itu. Udah bakat. Cuma sakit. medianya cuma kurang Iya, seperti sekarang iya, aja. Karena gue bisa lihat karena SMS-nya ditampilin di monitor kan. Ah. Kayak banyak kan. Ah. Sakit loh. Kamu pikir nggak sakit itu? Apa sih kata-katanya nggak lucu aja Wah, gitu. wah nggak lucu nih, apaan sih nih, apalah, wah ini ganti yang lama lah, begitu dah, lo kan, lo ada mureng lo, gitu. Nah, dari Tapi itu sempat drop itu pas saat itu. drop lah, gila lo, masa nggak drop? Kalau nggak drop ya bohong, ya kan? Reng tareng ya, Santai. bantuin kalau- anak buah lo nih, Iya. gitu. Ya drop dong, masa nggak drop? Ya kan karena sebelumnya lu kan udah terasa dari Gue nggak kan, komunikasi. gue kan nggak di training, gue disuruh siaran karena gue pecicilan di kantor. Oke. Katanya, ya lu kayaknya ini loh. Cocok kayak nih, bakat ya. lu siaran aja gitu. Gue nggak di training gitu, ya takut kan. Gue nggak tahu cara mainin lagu, nggak tahu cara ngomong apa gitu. Tapi kan full siaran nggak ngoperatorin lo kan? Operatorin Sekalian. karena Oh, biasanya kan operator dipisah. karena gue belajar duluan. Sebelumnya kan gue nemenin penyiar sebelumnya ya. Mereka nyebutnya si produser, tapi menurut gue enggak, karena gue nggak produce apa-apa, yang Oke. produce mereka gitu. Gue justru belajar di situ. So I'm not producer. I wasn't producer waktu itu. Ya udah, tapi kan gue belajar di situ. Oh caranya gitu, oh caranya gitu, gitu. Belajar sendiri, otodidak, gitu. Sampai setahun gue siaran sama Desta, baru gue di training. Bayangin gue siaran dari tahun 2000, gue baru di training tahun 2004 kalau nggak salah. Itu baru di tren dari Vokal doang, sisanya nggak ada tuh apa teknis apa nyambungin lagu, mixer nggak ada. Udah bisa dengan sendirinya. Kalau karena vokal gua berarti jadi- itu lebih ke arah buat siaran doang ya? Iya, which nggak guna juga waktu itu. Ya orang udah jadi. udah 2 tahun nih ibaratnya anjir. Gimana dong? Emang waktu itu ada yang salah dengan vokal, Mas, artikulasi lu ibaratnya Mas, sampai Ya kan dulu kalau di zaman dulu tuh penyiar itu harus training Oh, gitu, bagaimana oke. teknis ngomong, Ah. teknis pernafasan,
teknis supaya berpikir cepat dan lain-lain. Gak berguna sama gue. Maksudnya? Karena udah 4 tahun duluan kan udah jalan, Oh, iya, baru 4 tahun trainingnya dulu. belakangan. Gue gak inget, jadi sampai sekarang gue apa yang di train gak tahu gue. Gue cuma ingat lion face, wah gula gitu. Gak pernah dilakukan juga tiap pagi. Ya kayak senam apa Iya, senam sama tidak gitu. Iya iya. Gitu. Ya makanya gak pernah terjadi lah gitu. Training itu. Berarti si Prambors itu otomatis yang membesarkan nama lu Mas ya, kalau boleh kalau boleh diomongin atau boleh dikatakan ya. Bisa dibilang gitulah gitu. Selain Gua tempat tongkrongan besar ya? Di situ ya. Ya menurut gue sih itu waktu itu udah jadi rumah gue yang mungkin rumah gue yang pertama ya, karena gue gak pernah pulang. Ya, gue inget banget. Gue Senin sampai Minggu tuh Senin sampai Minggu tuh di kantor, Minggu tuh pulang. Naruh baju kotor, Senin balik lagi. Oke. Pulang lagi sampai Minggu sampai bokap gue. Ini awal-awal ya, bokap gue bilang, "Lo kerja apa sih lu? Pulang seminggu sekali naruh baju kotor gitu, kalau gajinya 500.000 doang nggak usah kerja lah, gue gantiin aja sini." Bokap lu emang sama gue dah. Dia tahu gajinya berapa. Ya. Ya kan? Ah. 3,5. Anjir, di era itu ya. Dia 350.000. Bukan sama lu anjing. Makanya gue gak pulang. Sama kayak gua. Makanya kalau gue pulang kan habis ongkosnya. Iya, iya, iya. Udah gitu gue takut lagi kalau berangkat dari rumah, gue mesti berangkat pagi banget temenin si Irfan Pena dulu tuh yang siaran. Iya, iya, Gue mesti iya. berangkat jam 3:30 pagi. Takut gue keluar kompleknya, takut. Pas jalan depan ngambil mikrolet. Iya, iya, iya. Takut gue. Gitu, mendingan gue tidur di kantor. Walaupun banyak setannya juga ya. Ah, bodo amat Pokoknya gua. ya udahlah ya gitu. Lah kalau sendiri tuh berapa bersaudara sih Mas di rumah tuh Mas? 4. 4. Lu anak pertama? Yang kedua? Cewek-cewek adik gue. Oh cewek-cewek semua lah ya, gampang lah ya di setirnya. Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Gua mungkin gua not that close pada hari itu. Gua baru-baru close ya. Ya gua nggak inilah. Tapi gua tahu gitu kalau gua nggak yang berkomunikasi tiap hari sama adik gue gitu, Bay. Tapi gua tahu they're in my heart. Tapi lu percaya nggak sih Mas, kalau mamanya saat ibaratnya ada satu saudara, lu laki-laki sendiri di antara saudara-saudara cewek, jadi kedepannya jadi seseorang yang lebih takut sama perempuan, sosok perempuan. Enggak. Bisa seperti itu. Enggak. Ibaratnya lu kalau mau dengerin omongan perempuan tuh, ya oke karena dari kecil udah kayak di brainstorming sama perempuan. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Tergantung gimana lo mengelaborasi aja. Oh iya. Karena dia jarang di rumah itu, men. Kan masa kecil sampai remajanya kan di rumah terus nih, Iya, jadinya kan iya. apa namanya di circle-nya kan. Enggak, karena gue juga dulu kayak ya gue menyendiri gitu di kamar. Serius? Iya, walaupun kalau makan nyokap gue selalu harus bareng gitu di meja makan. Meja makan kumpul nih Iya. harus. Cuma ada waktunya begitu udah mulai akhir balik ya gitu yang Iya, iya. sendirian. Plus gue begitu udah umur 18, abis itu kan gue nggak di rumah, gue udah keluar rumah. Oke. Udah bisa. Oke. Gitu. Kalau ngomongin masa SMA nih Mas, lu tuh sosoknya bengal gak sih? Kalau menurut lu Enggak, gue nggak bengal, gue mah baik, pinter ya. pinter. Kimia gue 9. Nah, sih. Lu ngomong kimia lu 9, tapi kenapa lu gak punya bakat untuk belajar? Berbakat. Lah ya, itu kan cuma karena apa ya? Karena ya gua belajar, bukan Oke. karena bakat gua gitu. Lu memaksakan mencoba gitu. Iya, gitu. Bisa ternyata kalau gua mau, mungkin gua bisa. Ternyata gua nggak mau. Oh, emang niat Mau tadi. niat. Niat. Minat dan bakat berbenturan. Mungkin minatnya bakatnya ada tapi minatnya nggak ada. Minatnya tidak ada. Iya, Minat dan bakat tidak akur. Mungkin ya. Padahal kimia gua 9 loh duit. Berarti juara kelas dong. Nggak 10 sampai besar 1 sih, tapi 10 5 besar sempat. Iya, itu SMA. Cerdas ibaratnya. Lumayan ya, lumayan ya. Lumayan, Mas. Iya, iya. Hitung-hitungan lagi kimia gitu. Iya, gitu. Tapi gua agak lemah di biologi, itu lemah tuh gua. Oh serius biologi lemah? Iya, saya jatuh gini biologi. Anatomi. Tukang mobil. Biologi kan ngapal. Oh iya, benar. Hafalan. Ilmu hafalan. Tapi kalau ngomong obrolan kan hafalan juga Mas, tapi cepet loh Mas buat sesuatu. Gue nggak tahu, ternyata gue begitu gue kuliah di Australia, ternyata gue senang berkomunikasi, gue Oke. senang mempelajari bahasa. Gue dulu temen gue orang Korea, orang Taiwan gitu, itu gue selalu bertanya sama mereka gitu, ini artinya apa ini? Gue ternyata senang belajar bahasa gitu. Oke. Walaupun nggak ada bahasa selain English, nggak ada bahasa lain yang gue kuasain. Gue sempat belajar bahasa Jerman, bahasa Mandarin gue sempat belajar gitu. Menarik, cuma sekali lagi
gue nggak bakat belajar sekolah gitu, gue nggak bakat. Niatnya nggak ada. Kok lu bisa sekolah di Aus itu gimana ceritanya, Mas? Ngambil jurusan yang lu ambil itu gimana? Jadi gue udah kuliah di sini arsitek. Oke, arsitek. Ini sampai semester berapa tuh? 1 tahun lah pokoknya. 1 tahun, 2 semester. Nah dulu gue punya pacar Asik. yang keluarganya sangat title minded banget. Oke. Wah, pokoknya harus sekolah harus negeri, harus insinyur, harus jelas lah ya. Jelas lah. Karena kan waktu itu kan kalau orang udah cinta buta kan, ya, apapun akan lo kerjakan kan. Oke, I'm gonna marry you. Oke. Gue akan sekolah gini lah. Gue kan sekolah yang benar. Oke. Nah, waktu itu gue ternyata ada sempat dapat informasi entah gue dari mana, gue lupa. Pokoknya gue ingat kalau sekolah di Australia itu lebih cepat dan lo bisa double degree. Oke. Ya kan? Dalam satu perjalanan 2-3 pulau terlampaui. Oke. Ya kan? Jadi dalam waktu 3-4 tahun lo bisa sarjana lo 2. Dapat titelnya ya. Yoi. Sikat gue bilang. Bilang sama gue sekolah di Australia nih gitu. Tadi gue mau sekolah di Jerman. Pancing lu kejauhan. Iya. Di Australia lah akhirnya. Gagal, poin di meja Dibi nih. Ngasih aja. Ngasih. Ya udah. Waktu itu masih kaya beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, proyeknya masih lumayan. Masih kaya. Sekarang udah meninggal. Tidak ada yang abadi, Mas. Oke, lanjut. Sekolah lah. Ya itu ternyata gue culture shock gitu. Ketemu sama temen-temen yang suka nongkrong doang kan. Dapat nongkrongnya doang. Ya udah lah, terus ternyata nggak fokus ya udah, terus putus cinta gitu. Ya udah lah ya. Terus pas pulang tuh nggak ditanya, udah jauh. Gue pulang nggak bilang asli, karena krispon kan waktu itu. Gue 98 ya? Iya, gue pulang sampai rumah, nyokap gue cuma, kok udah di rumah? Iya, gitu dong. Gue inget tuh. Lu ngomong apa? Udah, itu dong. Kok di rumah? Iya. Udah. Nggak ada pertanyaan lagi selama perjalanan. Nggak ada. Udah ngerti lah. Tapi saat lu mengenyam pendidikan di Australia itu banyak ngubah pola pikir apa nggak sih, Mas, di sana? Kayak ibaratnya lu jadi banyak hal baru yang lu serap gitu. Input yang mungkin iya ya, mungkin gue belajarnya apa ya, masak mungkin ya. Oh iya. Ternyata gue senang memasak begitu di Australia, terus ternyata sesuatu kalau menurut gue ya, karena kan di Australia itu udah ada semuanya tertib gitu. Orang jalan naik mobil jalan di kiri gitu, nggak ada klakson dan lain-lain. Nah, dan gak perlu yang gue dilarang-larang kayak gitu ya. Pada saat itu ya mungkin karena orang udah disiplin juga ya, gue belajar kedisiplinan di situ. Gue sangat disiplin sekali. Beberapa tahun pulang dari situ ya. Setelah itu ya gue jadi orang Indonesia lagi. Balik lagi ya. Dengan nasi uduknya. Gitu. Iya, gitu. Dalam arti lu bilang tadi, Mas, lu shock culture. Shock culture-nya seperti apa sih, Mas, maksudnya? Ya, gue untuk pertama kalinya gue keluar negeri sendirian. Keluar negeri dan sendirian. Nggak ada yang ngawasin. Gue tinggal sendiri. Walaupun yang pertama gue tinggal sama host parents gitu ya, gue kayak kos tapi ada orang tuanya gitu. Terus ya gue pelajari semuanya sendiri, ya cara naik bis, ya cara berkomunikasi sama orang di negeri orang pula gitu. Harus berani, harus jaga segala macam, biar nggak semuanya berantakan. Ya gue belajar jadi tertib akhirnya, tertib terhadap diri gue gitu. Gue narkoba tapi tahu batasnya pada saat itu ya, karena lingkungan ya gitu ya. Mau coba ini itu ya, nggak banyak sih gua don't do chemical gitu ya. Tapi rasta gitu kan, karena enak banget ya waktu itu ya. Sampai sekarang juga masih enak kali. Gua nggak sekarang. Makanya dilarang. Ya, gua mencoba segala macamnya di situ gitu. Ya alkohol gitu di situ gitu ya. Dan gue menjadi besar karena itu di situ gitu. Gue dalam 1 tahun tinggal di sana gue naik 18 kilo. 16 kilo. Mancis. Iyalah ya, tapi itu doang. Tapi gue memang dari dulu gue cuma tertarik sama itu. Ya, gue itu ya. Habis itu ya udah gitu ya. Nah, udah nggak ini karena gue cukup menjaga kesehatan gue ya gitu sekarang ya. Gitu. Akhirnya lu balik ke Indonesia dengan tadi apa namanya, layar nyokap dulu nih, layar pertanyaan nyokap dulu nih, kok udah balik? Ya, gitu ya. Itu lu
abis itu lu untuk menghilang dari rumah kerja apa gimana? Apa tetap di rumah aja untuk menghindari Oh orang? enggak, gue akhirnya disuruh kerja sama bokap gue. Balik lagi ke bantuin nyokap gue, bokap gue. oke. Ke proyek tadi. Ya, tadi tuh tanah bahan, ini baju kemeja, pakai dasi gitu bantuin bokap. Ya nggak lama terus ya Krismon juga, ya akhirnya waktu itu gue baru diajak kerja di Prambors sama temen gue karena satu dan lain hal gitu, gue diajak kerja. Dia gue nggak ngelamar, gue diajak. Jadi ditarik ya ibaratnya. Iya, gitu. Karena gue beruntung lah pada saat itu gue kenal Fena Anissa. Gitu. Lu kalau orang awam bilang laki bastard Mas ya? Ya mungkin nggak tahu memang itu udah jalannya. Bisa dibilang gitu dong. Kan tiba-tiba langsung pulang udah ketemu jalannya nih, tang. Enggak, gue kerja dulu. Iya, maksudnya sama bokap lu iya. habis itu ketemu tidak berdiam diri, maksudnya sempat tidak berdiam diri dulu. Sempat. Maka sekali lagi waktu itu bokap gue masih lumayan kaya. Itu nggak menjadi masalah. Mana-mana gitu. Nggak menjadi masalah. Pikir apa-apa juga gitu. Lama-lama yang di rumah gerah. Belum tahu gue sampai mereka gerah sih kayaknya. Kan nggak menjadi masalah itu ya. Crazy Rich Selatan gitu. Oh, ya udah tapi gue berusaha. Ya gue kan anaknya nggak bisa diam. Oke. Itu diajak kerja ya ayo gitu. Cuma kan karena terbiasa bekerja di kantoran yang kayak gitu yang bukan dunia kreatif ya. Oke, ya. Ya culture shock juga awalnya 3 bulan ya keluar terus gue balik lagi. Lu di Prambors kalau dihitung-hitung berapa tahun Mas waktu itu? Hampir 10. 10 tahun Mas ya? Hampir 10. 2010 sampai 2000 9 sampai 98 akhir. Hampir 99 hampir 2009 keluar. 2008 akhir tuh Desember 25 gua keluar. Kenapa Mas ibarat kok? Karena dianggap udah tua kayaknya udah nggak lucu lagi. Tapi kalau di era dari 98 sampai 2009 itu kan banyak hal yang lakuin, nggak cuma siaran doang kan Mas, lu ada sempat main film juga di era-era itu. Oh iya, gue kalau itu sih gue lebih explore ya gitu. Gue bukannya gue pengen tahu gue bisa apa gitu. Ya gue main film, ya ada acara TV, main film. Padahal gue masuk TV duluan loh sebelum gue siaran. Gue sempat jadi co-hostnya Natalie, istrinya Jamie Aditya, bawain acara Emal Live on TV itu sebelum gue siaran. Gitu. Terus baru gue siaran, baru gue H2C, bahkan gue dubbing iklan aja duluan sebelum gue siaran karena diajak Fla waktu itu. Fla Tofu itu ya? Betul, diajak Fla sama Asli Suherman waktu itu orang Prambors juga, punya Prambors. Mereka lah guru-guru gua gitu. Berarti circle lu tuh emang sehat Mas ya, atau ekosistem lu tuh bagus, ibarat banyak orang yang Iya, gua nggak tahu iya Fla waktu itu terkenal karena katanya Fla galak, tapi emang gua baik gitu, baik banget sama gua. Terus ya Asli juga baik sama gua, senior gua itu gitu. Ya udah, gua kayak beruntung aja gitu. Lu kalau disuruh milih tuh enak mana sih? Di TV atau di film atau di siaran, di radio? Gue lebih senang di radio. Kenapa? Padahal duitnya kan kalau ngomong masalah ini dah, masalah income ya, kencangan di TV atau di film? Di TV pastilah. Ya. Tapi ya nggak tahu, gue lebih jadi gue aja gitu. Gue nggak harus berpura-pura. Gue nggak harus bicara sama kamera, bicara sama mikrofon memang, tapi di kepala gue ada orang banyak gitu. Orang banyak yang dengerin gitu. Kayak nongkrong kayak gini gitu. Cuma bedanya lu di luar gitu. Ya itu, gue lebih senang di radio sih, makanya gue bilang gue lebih pengen dikenal jadi orang radio. Nah Mas, ada beberapa orang yang ada statement, ada daging mah orangnya galak, ketus gitu. Itu bener nggak sih gimana? Atau gimana? Atau gini, gue lebih kalau umpamanya gini, ada waktunya lo bercanda, ada waktunya lo serius. Di saat lo serius lo harus serius menurut gue. Gitu. Di saat lo boleh bercanda gitu. Kalau ya pada dasarnya kan gue manusia, gitu. Dan gue gini, konsep selebriti itu di kepala gue nggak pernah masuk sampai hari ini gitu. Maksudnya konsep selebriti itu seperti apa sih? Lo konsep selebriti kan di mana lo harus memasang muka manis gitu? Iya, selalu di jalan gitu, being nice karena takut citra lo jelek dan lain. Ya nggak bisa dong, gue kan orang juga gitu. Gue sama kalian, pekerjaan gue aja yang membedakan kebetulan. Ya menurut gue sama juga, gue kerja di bidang entertainment yang mengharuskan gue seperti itu gitu partnya. Itu kan part kan kerjaan kayak lo kerja di bank, lo sebagai kasir teller harus selalu dia lo teller kan. Itu kan peran kan, iya kan? Senyum 3 jari mesti. Iya, exactly. Desk job lo, gitu. Tapi kan di luar itu lo manusia juga gitu. Lo juga bete, lo juga ada sedihnya, lo ada ini ya nggak bisa juga. Lo sepanjang jalan harus
Di tempat umum kan nggak bisa dong gitu. Berarti yang dilihat di kamera atau yang dilihat orang-orang lu, oke, ya itu belum tentu lo mengalami di kehidupan asli berarti. Loh iya dong, apalagi yang di kamera belum tentu dia orangnya lagi happy kan. Kalau di sama di radio pun kayak gitu. Cuma kan you have to be profesional gitu. Cuma kan kalau suara tuh lebih somehow lebih lu didengarnya nggak cuma pakai kuping tapi juga pakai hati gitu. Ya begitulah gitu. Lu pernah gak sih Mas di suatu titik lu lagi bete tapi lu harus mengharuskan lu ngobrol yang ya pernah lah, pernah lah. Ya itu dia makanya being profesional aja. Di saat gua ketimpa satu masalah atau musibah atau apa ya adalah masanya, pasti setiap orang pasti ada di hidup kan lingkaran kan, circle gitu, adalah masanya lo ada di bawah gitu ya. Dan sementara pekerjaan lo itu yang harus lo mengharuskan lo harus seperti itu karena lo menghibur orang setiap pagi, memberikan informasi dan lain-lain. Lo harus stamin, lo harus di sini, lo harus stamin terus gitu. Ya profesional aja udah, lo dibayar men. Iya. Kantor lo kan gak peduli lo mau ngalamin apa ya kan. Lo mau ketiban apa kayak bodo amat, kantor lo gak mau tahu, pokoknya lo siaran yang bagus, yang baik, yang happy, yang ketawa-tawa, udah itu doang. Lo udah setuju sama kontrak lo. Tapi lo pernah gak sih ngalamin kayak ibaratnya nggak bisa menahan anjir pusing tapi lu mesti siaran akhirnya pendengar lu semprot itu pernah nggak sih? Nggak pernah. Yang nelpon gitu. Nggak pernah. Gue nggak pernah lose control on air sih. Selalu di belakang udah tutup. Iya. Pokoknya yang manis-manis depan ya buang gitu manis belakang ya. Ya bukan terus gue menjaga image tapi kan itu ya dituntutnya seperti itu. Lo nggak mungkin lo kan itu bawa institusi men. Gila kalau lo marah-marah on air lo kan terdengar gila. Nanti kan orang nyebutnya wah tuh ada penyiar radio A tuh yang begini gitu, radio B yang begini. Kan yang disebut radionya bukan orangnya gitu. Bukan oknumnya men. Iya. Lu pernah sih kayak ngerasa terbebani dengan status ataupun gemerlap yang lu gendong itu Mas, yang lu bawa? Enggak. Gua jalanin aja. Nggak pernah gue merasa terbebani. Kan banyak banyak kan ya nggak usah ngomong di dalam negeri, di luar negeri pun banyak kan sampai orang kayak depresi kan ya, mesti ada yang sampai bunuh diri. Lu di titik terendah tuh pernah? Enggak, gue sih gue anggap ini gue orang yang beruntung di mana gue seneng ngobrol, tapi gue dapet duit karena gue seneng ngobrol itu aja gitu ya, feel blessed aja. Iya sih, benar-benar. Iya kan, gue nggak komplain gitu. Ya menikmati aja perjalanan, ini kan proses gitu. Ya kan lu belajar terus setiap hari. Gitu. Kalau pada saat lu ngomong siaran dulu nih, gue seneng banget kalau nanya orang pas waktu siaran deh ibaratnya itu. Lu pernah nggak sih dapat salah satu penelpon yang ya rada-rada gimana gitu kalau? Apa gimana? Ya macem-macem lah ya. Mas Daging, ayo dong gitu. Aku Nggak ada kan semuanya udah screening. Gitu. Sebelum on air udah screening dulu. Yang operator dulu ya, operator dulu. Iya. Yang jadi nggak ada Mas. Nggak. Never hook up with listener, gue nggak pernah. Nggak pernah. Emang lu ngejaga banget seperti itu. Lu udah tahu soal. Nggak, karena nggak ada yang mau begitu lihat gue, tampangnya begitu. Kali. Kadang-kadang kan namanya. Nggak. Itu rasa kenyamanan ibaratnya kan. Never hook up. Nah. Ya pernah ada, tapi kayaknya enggak. Okay. Ya cukup sampai sebatas online itu aja, itu udah. Iya, gitu. Emang lu? Emang lu siaran? Sempat siaran gue masih waktu di Bali. Oh, di apa? Ada namanya di Casanova, tapi gue. Oh, tahu gue radio Casanova. Cuma gue di divisi radio metalnya dulu tuh, di super radionya tuh, ibarat gue sempat 2 tahun, habis itu ya kampus mengharuskan gue 24 jam buat begadang bikin tugas lah, gue tinggalin aja lah. Kan pilihan. Benar. Yang seperti kata lu tadi, anjing nih kalkulasinya duitnya seberapa, kuliah gue mesti gue buang. Kalau ngomongin gaji penyiar radio waktu pada saat itu udah menurut lu udah layak belum sih Mas? Di era waktu itu. Di era itu ya. Ya menurut gue sih cukup layak ya. Cukup layak ya. Gue pernah ada satu masa yang ya pada saat itu orang sorry gue potong. Ini kita ngomong on airnya loh, nggak terhitung dengan off airnya loh. On air. Oh iya. Ngomongin on air kan. Ngomongin biaya on air apa yang lo hasilkan dari on airnya doang ya, bukan karena lo nge-MC di weekend. Enggak ya. Menurut gue cukup layak. Cuma kan balik lagi bagaimana lo menggayai hidup lo. Gitu kan. Kalau menurut gue cukup layak pada saat itu. Gue bilang ya waktu itu teman-teman gue cukup bangga karena bekerja kantoran yang angkatan gue yang SMA gitu, yang dengan gayanya kayak mereka
being ya oke, sorry to say agak snob dan lain-lain. Oke. Ya kalau kayak gitu ya gua ketawain aja gitu. Gitu. Tapi kan kalau di kayak di industri radio gitu Mas ya, apa namanya? Buat kumpul-kumpul atau kita kenal karakter baru ataupun pergaulan kita udah mulai meluas, mulai melebar itu. Kan dibayarin. Itu udah bisa itu ya. Iya dong, gimana sih lo? Ya. Duit jajan udah ditanggung masalah gitu-gituan. Gimana? Kadang kan banyak yang kayak Ada, gue dulu, nah kalau zaman gue dulu waktu kerja di radio anak muda Mangkal itu gue dikasih budget buat bergaul. oke. Karena memang kuncinya lo harus bergaul, kalau lo nggak bergaul lo nggak dapet apa-apa. Kalau gue diajarin sama mentor gue, jadi penyiar itu 24/7 nggak enak memang. Nah ini jeleknya kalau menurut gue ya, gue Oke. jeleknya 24/7 as in lo apa yang lo lihat, apa yang lo dengar itu jadi bahan siaran. Oke. Nah ini yang akhirnya kan itu jadi bertahun-tahun yang membuat kepala gue selalu berpikir gitu. Jadi gue tuh nggak bisa yang namanya liburan liburan gitu. Oke. Liburan tuh gue nggak bisa karena gue pasti akan capture, wah ini gue bawa siaran. Oke. Bawa siaran. Oh ini Itu- materi baru nih, ini materi materi baru. gue, ini materi gue gitu. Nah itu yang that's what happened sampai hari ini gitu. Makanya begitu ini mungkin waktunya, mungkin ini udah waktunya gue untuk istirahat, ya istirahat lah. Mungkin mengistirahatkan kepala gue gitu. Tapi kan lu bilang tadi siaran lebih hal yang menyenangkan menurut lu. Sangat menyenangkan buat gue, siaran tuh kayak nafas. Gue punya jadi bukan cuma kerjaan tapi kebutuhan buat gue. Gue ada masanya ada masanya ya, Oke. ada masanya ya. Di saat Sabtu Minggu kan libur, Ah. gue pengen siaran. Gue pengen ketemu mikrofon Oke. gitu. Ada masanya. Berarti Tapi ya itu dia. Berarti kalau di tempat lu yang awal-awal lu masih siaran tuh Mas, lu karakter lu dibentuk apa sesuai dengan karakter lu sendiri Mas? Menurut gue tuh sama karakter gue, justru karakter gue keluar bukan dibentuk, Oke. keluar di situ. Oke. Mereka membantu gue mengeluarkan apa yang terbaik dari diri gue. Gitu. Mas, mau belanja Mas? Silakan Mas. Silakan. Silakan. Langsung aja Mas. Tanya. Ini anaknya. Oh iya. Saya cuma diundang sih. Iya. Ini lepas tangan. Mungkin tidak berdua habis. Iya, gitu. Oke. Emang sempet nih kita dulu keterima di stasiun radio swasta dapat ya waktu zaman di Bali. Waktu ya itulah kita sempat di training juga. Cuma Coba gua kayak ya mereka pasti setiap radio pasti punya pakai penyiar di Bali berdua. ya sempet lah sempet Mas. lah mencoba. tapi karakter kita kayak anjing kayak dibentuk nih nggak sesuai dengan ini kita. Iya kan supaya apa ya gue istilahnya, lo kan menjadi tergantung delay gimana sih gitu. Lo berada di radio yang apa gitu ya, paling tidak lo harus menyesuaikan lah. Iya. Being profesional Ah. aja gitu. Cuma di waktu itu karena kita kan anjir Masih kayaknya- muda itu, masih kan, muda dan dan seperti itu. kita tidak nyaman dengan hal itu. Ya udahlah. Oh iya, gue ada pernah berada di tempat yang seperti itu, ternyata gue nggak nyaman ya, gue nggak terima tawaran itu. Ya udahlah kita cabut. Karena gue berpikir waktu itu di radio tuh bisa apa namanya kayak gue tuh bukan orang yang posisinya waktu itu pengen numpang tenar, tapi gue pengen cari duit di situ. Ternyata di radio itu kita nggak bisa pure untuk mendapatkan uang tuh kita nggak bisa di situ. gitu. Akhirnya. Salah mindset gue, salah konsep gue itu. Cari duitnya mungkin kayak nabung relasi segala macam kalau di dunia siaran ibaratnya. Iya. Ya. Gue ya duit memang sangat dibutuhkan saat ini. Cuma gue sih nggak bisa memungkiri ya, Oke. I need the money. Oke. Sampai hari ini pun gue masih bilang, Masih- ya gue butuh duit gitu. Cuma gue nggak pengen dari dulu sampai hari ini. Ya gue sih ngiri lah, adalah ngiri, namanya juga manusia ya. Oke. Lihat orang punya ini pengen, dia orang punya ini pengen. Cuma kan kalau umpamanya lo ngukur diri juga lo mampu apa enggak gitu Oke. kan gitu. Nah, satu lagi adalah gue tidak mengukur kebahagiaan gue itu pakai angka. Oke. Gitu. Oke, gue akan bahagia. Ya pasti akan bahagia kalau lo dapat duit banyak, bahagia. Ya. Cuma itu nggak jadi ukuran gue gitu, kayak oke, gue akan bahagia kalau gue dapat duit 1 miliar gitu atau 1 triliun. Oke. Oh, ternyata kebahagiaan lo 1 triliun. Kalau umpamanya kebahagiaan lo dihitung diukur pakai angka, angka itu kan nggak ada batasnya, men. Pasti. Ya lo nggak akan kelar-kelar, lo kapan lo mau lo akan ditanya lo nggak akan bahagia kapan? Gak tahu, karena kalau lo mengukur kebahagiaan lo pakai angka. No limit itu ya. Iya. Nggak ada limitnya. No limitation, man. Gila lo sampai kapan gitu, lo ngejar sampai kapan, lo stres, man. Kayak gitu. That's why gue sampai ya kalau gue sih
gue ngitungnya nggak pakai angka ya kebahagiaan gue ya. Gue kalau emang yang gue rasakan gue udah cukup bikin gue senang, comfort, fun di sana, happy gitu. Even gue cuma mendapatkan a note kayak begini, ya udah selesai buat gue. Ya udah bahagia, gue udah senang gitu. Itu tuh permasalahan kita waktu itu. That's it, man. Iya. Masalahnya tapi kan butuh waktu. Iya. Masalahnya itu Denpasar Kota perlu bensin. Masalah waktu itu Denpasar Kota perlu bensin. Ya, gitu. Ya benar sih kalau ngomongin Gitu. ya benar. Tapi ya bener apa? Mesti ada satu masanya mesti dijalanin. Iya, kalau menurut gue sih gitu, gue nggak pernah, ya gue sih nggak ngitung kebahagiaan gue dengan angka ya. Oke. Sampai seberapa sih lo buktinya orang yang sampai kaya banget masih kerja kok. Gitu. Tuh. Untuk menambah kekayaan mungkin Mas. Bisa apapun itu. Ya nggak tahu kan. Iya benar. Ini kayak gini sekarang udah cukup bahagia nih. Iya benar. Kalau ada duitnya, ada angkanya Enggak kagak. ada. Tidak ada duitnya Mas. Nah, Mas Ari mulai apa namanya? Di siaran itu mulai agak dikit-dikit siarannya tuh di era berapa Mas? Dulu kan kayak kenceng banget tuh Mas. Maksudnya dikit-dikit siaran gimana? Kayak Jam terbangnya nggak memang terlalu- genjot terus ya Mas. Kayaknya sempat kayak diredupkan dikit karena masuk TV atau masuk Kayak juga gue belum pernah off sih. tapi siaran. ada pengurangan jamnya gitu nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada. Emang selalu pagi terus. Oke. Bisa Mas Ari ngaturnya hal seperti itu? Lah kan itu tergantung manajemen dong. Tergantung bagaimana lo memposisikan diri lo, gimana tergantung lo berusaha terus untuk being on the top gitu. Oke. Gitu kan? Karena kan lo untuk menjadi penyiar, gua menurut saya gua terbaik ya enggak gitu. Ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih fun lagi, ada yang lebih lucu lagi, ada yang lebih apa lagi dari gua. Cuma gua berusaha untuk menjadi yang terbaik buat perusahaan gua, yang tempat gua bekerja. Karena ya you have to have sense of belonging terhadap institusi lo bekerja, gitu aja gitu. Karena kan ya lo udah bayar sama dia, lo juga udah agree dengan kontrak-kontraknya dan lain-lain ya. Selama apa yang gue kerjakan masih ada di dalam Silakan Mas. Silakan. Masih berada di dalam kontrak yang udah gue setujuin dan tanda tanganin ya I have no complaint gitu. Dan gue akan berusaha untuk syukur-syukur gue bisa ditambahin gitu. Wah sih, silakan Mas. Sekarang lo ngarep gini, tahun ini lo dapat bayaran 1.000 nih di kontrak. Oke, lo gue bayar 1.000 ya waktu setahun ya. Mas Fajar, Mas Puput, lo 1.000 ya, gitu. Lo pasti pengen lo jadi 2.000 dong. Iya, Gimana caranya? ya. Iya nggak? Gimana caranya? Lo jadi aset dan lo jadi yang terbaik buat kantor itu dong, tempat lo bekerja. Iya nggak? Biar bisa mendapatkan angka itu. Wah, gila nih gara-gara lo siarannya bagus, klien gue masuk nih semuanya bagus, rame nih. Oke lah, gue bayar 2.000 deh, tapi KPI-nya lo harus menghasilkan buat gue 8.000 ya. Kan gue biar bayar lo 2.000 masing-masing, ya. Oke? Gimana? Lo pasti kan berusaha yang terbaik kan? Iya gak? Lo harus mencurahkan apapun itu, iya gak? Ya, kayak gitu. Tapi itu menjadikan lo sebuah beban sendiri nggak sih? Anjir, gue sekarang gini, gue mesti Ya ini sekarang nih. kalau umpamanya lo kerja udah dijadiin beban, ngapain lo kerja? Gak usah kerja lah. Kerja kok dijadiin beban? Kerja dijadiin kerjaan aja, part of kehidupan men. Gak dalam sih, dalam. Lo butuh apa sekarang? Oke. Lo butuh apa gitu? Lo pengen apa? Ya konsekuensinya kayak gitu lo terima. Oh iya benar. Itu aja, udah, gitu. Kadang-kadang kayak beban moral ada kan? Ada pasti, ya pasti punya beban. Aduh, gue mesti lebih ini lagi nih, gue lebih fun lagi, gue mesti lebih apa ya gimana ya? Udah, cara lo gimana baiknya? Inilah namanya kehidupan kalau kata doi. Gak semuanya bisa lu raih, men. Exactly. Mick Jagger, Rolling Stone udah bilang you can have everything that you want, man. Gak bisa. Gitu, pasti ada you lose some, you gain some. Orang yang paling kaya sedunia pun pasti ada yang dia nggak dapat juga pasti. Yakin gua. Tetap nggak puas ya, ada yang kurang ya, bro. manusiawi benar. Gitu. Ya, orang paling kaya sedunia ada dia makan growol gitu di pasar Klewer. Gak ada kan mungkin. Dibeli pasarnya mungkin bisa gitu. Iya. Tapi kan lain rasanya nggak kayak kita. Enaknya kalau orang nggak terlalu punya apa-apa atau nggak punya apa-apa bisa ngimpi. Tapi kalau orang-orang yang udah punya segalanya, dia mau ngimpi punya apa?
semuanya udah punya. Gue pengen punya pulau, Udah punya. Gue pengen punya pesawat, udah punya. Gak usah ngimpi. Kalau kita masih ngimpi terus enak. Ngimpi ya enak kan? Iya. Ngawang-ngawang Mengawang, men. Exactly. Iya. Makanya ada jargon yang mengatakan jangan kebanyakan ngimpi lu. Tapi jangan kebanyakan ngimpi. Ngimpi aja mah boleh. Iya. Gitu. Nah Mas Ari, lu kan sempat kemarin kan sempat sakit itu ibaratnya Iya. mengalami apa namanya trouble di bagian jantung gitu. Gue jarang sakit, tapi sakit gue mematikan. Anjir, Gue pernah stroke, gue pernah jantung. Anjir sudah stroke. Pernah gue stroke. Itu mungkin gaya hidup lu yang lama-lama kali ya? Iya, pikiran, Gak ada lu mungkin iya. makanan. Ya, menurut gue sih logikanya kenapa lo terjadi korslet, kenapa lo terjadi sesuatu, ya pasti lo melakukan sesuatu sebelumnya, itu aja. Memang apa sih Mas yang merubah nih kalau boleh agak gini? Ya macem-macem lah, orang kan hidup punya masalah, kan? Gimana cara lo menghadapi masalah lo kan beda-beda gitu. Gua menghadapinya gimana, apakah gua hadapi atau tidak gitu kan, itu kan berpengaruh ke seluruh organ dan aura yang ada di tubuh gua. Lu tuh orangnya cenderung kalau ada sesuatu masalah gitu cenderung diem apa? Oh diem gua. Oh makanya itu setiap tadi itu ya. Iya. Lu pendem. Lu pendem-pendem Iya. saat meledak kan Iya. jadi sebuah penyakit. Gitu, jadi gitu. Ya, oke. Padahal Lu mesti cerita, men. Jadi gua Hai, so akrab udah. Fuck you. Fuck me, men. gitu. Ya kalau jantung ya karena mungkin pada saat gue kena jantung ya gue di saat gue lagi fitness lagi mau sehat-sehat ya mungkin itu lu genjot ya mungkin itu apa sisa-sisa masa lalu lah sampahnya. Iya. Di luar limit lu Gitu, hajar fisik iya, lu. mungkin. Tapi sampai itu Mas ya, lu sampai apa? Lumayan parah sih kalau lu baca-baca Ya sempat. pasang ring. Heeh. Pasang ring wah, untung nggak di bypass ya. Enggak, jangan sampai knock on wood, jangan sampai. Maksudnya masih masang ring kan masih Iya, oke lah ya, masang masih ring. oke. Cuma Cuma oke juga. ya, masih oke mas daripada Iya. yang lebih berat lagi kan masih oke lah masih yang masang ring. Tapi di umur tergolong masih muda lah Mas Ari untuk pemasangan sebuah ring gitu ya kalau 41, ada temen gue 33. Hai Kwang Kwang. Anjir. Hai Api. 33 kan lo. Lah. 33 men. langka sih sejarah kasusnya kalau Enggak, zaman gue tanya sama dokternya ternyata yang paling muda orang kena jantung itu umur 19. Anjir. Tapi Mas Ari bener nggak ada bawaan jantung dari awal kan, maksudnya dari keluarga Mas Ari ataupun dari kecil nggak ada masalah di Gue jantung. nggak tahu sih, tapi apa yang gue pelajarin ada satu dokter yang gue cukup mendengarkan dia gitu ya, yang namanya penyakit. Ini masih jadi kontroversi sih. Okay. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak gitu. Gue nggak tahu lah ya. Cuma what I believe, what I learn dari orang ini yang gue cukup logis, dokter ini Bruce Lipton namanya. Ya penyakit bawaan itu nggak ada namanya. Baru genetik tuh nggak ada ya Mas ya? Baik genetik cuma 1% ternyata. Oh. Kalau menurut beliau gitu ya. Ya menurut gue sih ada benernya juga karena ya lo kayak hidup, gimana cara lo berkehidupan pasti akan apa yang lo tanam itu yang lo tuai, itu aja udah. Gitu. Karma, men. Ya Berputar karma itu kan apa yang kamu tanam ya itu yang kamu dapat. ya itu yang kamu tuai gitu, lo panen gitu. Mas Ari, kalau ngomongin Mas Ari di film ya atau di layar lebar, saya tuh paling senang Mas Ari pas waktu memerankan jadi sosok yang jadi anak lagi di film Mama Kik tuh. Itu gue seneng. Banyak yang suka di situ padahal Iya, gua ngapa-ngapain. Enggak, maksudnya jadi kayak orang gila akhirnya aku menemukan kayak apa namanya satu pencerahan dari seorang vokalis Forgotten lupa saya namanya itu jadinya bahwa soal Purgatory. Purgatory, sorry, Bandung Purgatory itu menemukan pencerahan itu seperti apa? Anjir, di dalam banget. Lu di situ kayak nemuin itu sesuatu nggak sih apa cuma berlalu begitu aja pada saat? Buat gue tetap kerjaan aja udah. Oh. Cuma oke. gue kaget sih setelah berapa tahun kemudian tiba-tiba ada video gue lagi sholat itu. Gue kayak nonton anjir nih. Which itu adalah sebuah penjelasan yang bagus sekali tentang tentang hubungan kita dengan melakukan, ya, ibadah ya. Itu bagus banget sih. Maksud gue mestinya itu yang dilakukan menjelaskan tentang ya makanya menjelaskan yang enak gitu. Yeah. Oh ini melambangkan ini melambangkan ini dan lain-lain sehingga kita jadi tahu gitu maknanya. Jadi kita tahu lebih dalam gitu. Oh itu gitu sehingga kita melakukannya lebih kusuk, lebih ngerti, lebih paham gitu sih menurut gua. Nggak cuma yang ya lo harus ini karena lo kalau enggak lo masuk neraka. Karena kewajiban nih, karena iya. Nah itu yang gua kurang suka sebenarnya. Lo nggak akan lo nggak bisa masuk. Lo jangan ngambil sendal ini
Karena kalau lo ngambil sendal ini, lo masuk neraka. Ya, oke. Ya, Iya, kayak iya, gitu. Lo iya. kalau ngambil sendal ini kan kasihan dong orang Yang lain. yang punya. Lo di jalannya masa pakai sendalnya sebelah. Pertama either kayak orang gila, yang kedua dia bisa yang paku. Benar, Iya nggak? benar, Kasihan benar. dong. Nah kalau ngajarin kayak gitu kan enak dong. Iya, ada Iya, penjelasannya. lo nggak akan ngambil sendal sebelahnya kan. Benar. Iya. Benar. Gitu kayak lo jangan nyuri mobil, kalau lo nyuri mobil lo masuk neraka. Ya. Iya oke, gue tahu gitu. Tapi kan kalau lo nyuri mobil lo kan merugikan yang punya mobil, dia udah usaha kayak apa, ya nggak, untuk mendapatkan mobil itu dan lain gitu akan lebih. Oh iya benar juga ya. Gitu loh. Tapi kalau ngomongin impact dari si film Mamake itu sendiri, Mas Adi mulai banyak orang, wah Mas Adi gara-gara lu gua lagi begini. Kagak ada. Apaan kagak ada. Enggak, kalau gua sih dapat sih Mas Anjir. Berarti dia orang yang mendapatkan impact yang bagus Oh, dari bagus. Ya berarti berhasil filmnya. Berhasil. Jago sutradaranya Gi, lo jago lo Gi. Itu bagus kan lu jadi seseorang yang ibaratnya reggae total, retal ibaratnya. Iya, berteman dengan kambing. Agama nih. cinta. Ya, agama cinta. Ya. Agama cinta. Iya. Sampai soundtracknya itu pun gue putar-putar berkali-kali tuh. Wah, keren nih. Kayak apa? Yang Iwan Fals tuh, Mas. Dulu kita pernah susah gitu. Iya kan ada soundtracknya tuh. Gue lupa gue. Ada lagunya Iwan Fals pada waktu itu. Iwan Fals ya? Iwan Fals gitu. Itu film pertama Boy Williams tuh. Iya. Boy. Bisa kali Boy. Nah, kalau ngomongin di film, Mas Ari sendiri yang paling nyaman tuh memerankan atau berada di film apa, Mas? Gue sih gue nggak, justru ya gue sih merasa bersyukur setiap film yang gue ada gitu yang gue peranin itu beda-beda. Gue nggak pernah main yang memerankan yang tipikal gitu. Gue justru nggak suka tuh kalau nih gue ada skrip, nih lo nggak usah acting, nih lo banget gitu. Ya, terus apa gunanya main film, men? Oke. Kan lo kerja gitu, lo pengen explore, lo bisa jadi apa, lo bisa ngapain gitu. Gue ya bersyukur aja, gue setiap gue dapat peran, gue nggak pernah dapat peran yang sama jadi. Susah nggak sih Mas main film tuh? Atau kalau di TV kan oke masih gampang kayak siaran, tapi kalau itu untuk udah acting kayaknya kan Ya menurut gue sih ya sama sih, gue nganggapnya itu sebagai pekerjaan aja sih. Lu dituntut untuk mengerjakan hal yang diinginkan sama sutradara, ya lo merasa mampu apa enggak gitu. Sutradara casting director udah milih lo karena lo dianggap mampu, ya lo tinggal harus mengerjakannya kan. Tapi kalau secara teknisnya ngapal skrip gitu buat seorang penyiar gitu. Skripnya tebel bener deh. Bukan yang awal yang orangnya yang wah gitu. Justru gue gini, kalau gue sama skrip intinya ya mungkin lo nggak usah terlalu hafal plek-plekan gitu mas, tapi yang pasti poin-poinnya gitu. gitu. Maksudnya kayak apa, lo udah pasti akan hafal tuh. Kecuali Tora ya, setiap angle beda. Apa yang sekarang beda lagi gitu ya? Editornya anjing nih. Maaf ya Tor. Ngimprove kebanyakan. Tapi berarti di dunia buat MC juga banyak lo alami itu Mas, ibaratnya kan untuk produk ataupun buat event gitu ibaratnya. Oh iya, ya kalau menurut gue malah susahan MC daripada main film. Main film lo ada yang ngedirect. Oke. Kalau jadi MC, master ceremony, lo kan controlling the crowd. Apalagi kalau pensi gitu segala macem gitu. Itu kan susah. Lo controlling the crowd ribuan orang gitu. Gila. Itu lebih susah. Bukannya lebih enak ya kalau Lebih susah. Gue tiap mau MC sampai hari ini pasti gue nervous. Pasti gue Masih ada seperti itu? Masih. Sampai hari ini masih demam panggung. Masa sih? Beneran gue nggak bohong. Tapi gue berapa second sebelum gue nginjak akhirnya itu pasti gue demam panggung. Pasti. Kita yang MC terakhir yang paling bikin kita nggak seperti diri kita sendiri tuh MC kawinan waktu itu Mas. Anjir. Tapi duitnya ada Mas. Ada gitu. Ya profesional aja, just do it. Kalau MC kawin tuh kayaknya semoga keluarga ini berbahagia. Dalam hati gue ada anjing kalau besok cerai gimana ya pikir. Lu jangan pikirin kayak gitu. Itu kadang gue anjing besok cerai ini gimana deh. Jangan mikirin gitu. Masih belum bisa profesional berarti. Mungkin masih belum bisa, gue masih belum terlatih ke sana mungkin. Ya Mas. itu kan personal, amatir, itu kan amatir kalau ibaratnya. Gitu. Mas Ari, lu ada sih sesuatu ataupun bukan idealis ya, apa namanya, kayak hasrat lu yang masih belum kesampaian sampai saat ini tuh,
Ada pasti lah. Yang salah satu yang hasrat kebendaan lo ataupun hasrat yang gue pengen bikin. Hasrat kebendaan. Gue pengen punya radio sendiri biar gue bisa nyiptain orang-orang seproper seperti gue gitu ibaratnya. Sefrekuensi seperti gue. Kalau pengen punya radio sendiri mungkin iya, cuma pengen menciptakan orang-orang seperti gue mungkin enggak gitu. Pasti akan berantakan. Iya. Kan banyak orang-orang idealis gitu. Enggak lah gitu. Tapi dengan pemikiran lu sendiri lu udah bisa membuktikan kepada dunia terutama ya internasional maupun nasional ibaratnya seorang Ari udah bisa hidup Bisa loh, bisa loh dengan idealis seperti ini gue bisa loh ibarat bisa membuktikan loh. Ya tapi kan jalan hidup orang-orang kan beda, men. Cara orang menyikapi kehidupannya juga beda-beda. Gitu. Kalau ngomongin idealis lu idealis apa sih Mas ibaratnya? Gue mungkin gak idealis tapi perfeksionis. Dalam arti? In a way, kalau gue buat karya, gue cukup perfeksionis tapi nggak kaku perfeksionis gue. Kayak gue pernah bikin, gue suka banget wayang. Gue sedih sekali wayang sekarang nggak dikenal sama anak-anak zaman sekarang. Gue sangat sedih sekali karena menurut gue memang itu ada yang bilang wayang memang warisan budaya Indonesia. Yes, gitu. Karena wayang dipakai cerita-cerita wayang dipakai buat syiar gitu. Gitu dulu gitu. Ya dulu. Cuma kan ini dari kitab Hindu. Baba Jawa zaman dulu ya. Kan bukan bahkan Walmiki sama siapa itu bikin Mahabharata buat 3000 tahun yang lalu. Iya gitu. Dari India kan itu literaturnya ya. Iya kan karena memang besar agama Hindu di Pulau Jawa gitu. Cuma kan tetap aja udah berdarah daging di sini gitu kan. Dan banyak akhirnya yang sudah disesuaikan dengan Nusantara gitu. Iya enggak? Nah, itu kan banyak nilai-nilai yang bisa didapat dari cerita wayang, which I really love wayang gitu. Gue masih pengen kenalin wayang ini ke anak-anak zaman sekarang. Waktu itu gue pernah bikin pertunjukan wayang orang rock Ekalaya. Kalau cari di YouTube ada tuh wayang orang rock Ekalaya itu gue yang direct, gue yang nulis skripnya. Wayang rock Ekalaya. Wayang orang rock Ekalaya. Yang main Tepi Hitam, Jikun Rif, Sofia Lacuba, terus Otong Koil, terus hampir band-band idola gue main di situ. Terlibat di situ semua. Ya, ada Rocks, ada Netral, ada Super Glad, ada banyak deh gitu. Ada band Eka dan semua banyak lah. Hampir semuanya band yang gue suka. Adriana Diutomo gitu main di situ gitu. Karena ini agak musikal. Karena gue berusaha mengenalkan wayang dengan pendekatan lewat bapaknya gitu. Karena bapaknya biasanya kalau bapaknya dengerin rock, anaknya suruh dengerin rock gitu kan. Nah ini sih lagu-lagu rock gitu, Bonita dan lain-lain, banyak lah. Nah, Otong itu nggak bisa ngapal skrip. Iya. Otong Koil. Iya. Ya. Tapi dia tahu maksud yang mau disampaikan dialognya dia. Ya gue nggak apa-apa. Gitu. Gue nggak pengen plek-plekan dia terus. Gue perfeksionis terus gue nggak bisa toh harusnya enggak. Karena gue yakin Otong bisa jadi Arjuna yang sesuai yang gue inginkan walaupun dia nggak hafal skrip, tapi dia bisa menyampaikan pesan-pesan dialog yang mestinya kayak gitu. Toh bener. Cocok sih Otong menjadi Arjuna, dia masih ganteng. Iya. Kalau di ceritanya Ekalaya dia cocok karena di situ Arjuna masih sombong. Benar, angkuh. Gitu. Itu kan cerita Ekalaya tuh kayak naik kelasnya, menyadarkan Arjuna sama Durna gitu. Berarti senang Mahabharata dong Mas Ibaratnya cerita Cakrawala. Iya, gue senang banget. Gue semi budawayan. Bukan budawayan. Gue senang wayang. Dari kecil gue senang cerita wayang. Nah, gue agak sedih memang untuk anak sekarang nggak tahu wayang karena keren banget cerita wayang. Tapi nggak bisa disalahin juga kali Mas ya. Berarti buat kalau anak sekarang nggak bisa disalahkan karena memang tidak diperkenalkan, even sama orang tuanya karena banyak orang tuanya juga nggak dapat mungkin. Iya, nggak dapat mengenal seperti itu. Iya, tapi karena wayang sampai hari ini pun masih diceritakan dengan cara yang sama gitu kan. Sebenarnya budaya itu berkembang gitu, cuma kan ada orang-orang yang sangat apa ya namanya fanatik sekali ya harus begini nggak bisa ini enggak ya sebenarnya kan harus disesuaikan dulu mengenalkan nama siapa biar kalau gue harus disesuaikan dengan yang apa yang zamannya sekarang supaya dia mau tahu kenal sama yang rootsnya gitu loh jangan dibalik gitu kan balik anak sekarang yang mental anak sekarang nontonnya udah Avenger gitu gila udah Eye Candy dan lain-lain nggak ada pade ada udah walau mau ngelawan Avenger gimana caranya coba
Ya cara satu-satunya dengan cara ya Pengemasan ya. Pada dasarnya lu kenalin Superman gitu. Wah, Superman udah kayak gitu. Pada dasarnya Superman itu kan Gatot Kaca. Iya. Nggak mempan, ditembak punya sinar laser. Itu kan Gatot Kaca. Kalau dianalogikan bisa Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jesse, wah bukan Stanley yang bikin. Siapa Kubrick tuh bikin tahun 36. Gue yakin itu pasti dari Gatot Kaca. Yakin Percaya gua. diri lu ada. Iya, gue mah yakin dia pasti baca kitab Walmik, pasti dia baca Mahabharata. Lu mesti lihat, ini yang salah satu yang bikin gue sadar juga bahwa ya ini Mahabharata, lu mesti lihat yang gambar Batman, Grant Morrison, itu bikin komik elektronik Mahabharata. Dia ada cerita nyambungnya animasinya di YouTube, grafik India. Ya judulnya 18 Days, itu cerita perang Mahabharata tapi elektronik semuanya. Itu keren banget. Oke. Dikemasnya beda visualnya ya. Itu keren abis-abisan. Nah itu kan buat anak sekarang jadi gitu ceritanya kan gitu. Tapi karakternya gue nggak rubah. Karena secara karakter ya harus seperti itu. Karena udah ya kalau Bima ya begitu. Jangan dirubah terus jadi pecicilan, jadi apa, jadi bukan raksasa ya nggak bisa kalau kayak gitu. Itu. Jago mas jadi seorang art director mesti berarti ya. Gue kan gue masih belajar sampai hari ini. Itu kayak pengembangan itu mas ya, pengembangan yang ada dalam karir, mungkin kalau karir sih bisa ya, atau pengembangan dalam diri ya, ibaratnya dari seorang penyiar, pemain film sendiri itu saya jadi seorang director. Iya, bisa dibilang gitulah. Gue explore aja diri gue. Gitu. Tapi pada saat lu membuat si pagelaran wayang orang itu kan spend money lu kan lumayan mas tadi mas. Apa lu punya? Ya lo mesti tahu lo ada di mana gitu pada saat itu. Gue it's not my bukan pekerjaan utama gue. It was one of my dream. Jujur aja itu my bucket list. Untuk gue pengen bikin pertunjukan, beruntung karena waktu itu ada Bu Suri, Happy Salma yang mewujudkan pertunjukan gue itu. Dan gue bukan nyari duit di situ. Sekali lagi di situ gue nggak nyari kebahagiaan gue nggak dihitung pakai angka. Itu gue nggak nanya gue akan dapat berapa walaupun gue ngedirect, nulis skrip dan lain-lain, latihan 6 bulan dan lain-lain. Gue nggak bertanya gue dapat berapa. Gue cuma pingin pertunjukan itu terjadi dan terjadi. That's it. Hasrat lu masih dipuaskan nih. Iya, gue seneng lihat orang yang posting, wah ini keren banget lah. Itu cukup udah buat gue. Gitu. Ya gue tau gue nggak makan dari situ, tapi menurut gue ya lalu bisa nyari dari tempat lain lah gitu. Seenggaknya satu impian lu sudah that's my dream. Itu salah satu checklist impian gue. Maksud gue pernah menyatukan band-band terkenal di Indonesia. Ya Naif, maksudnya Naif? No, Naif gak ada. Oh iya Naif. Ada Seringai, ada Tepi Hitam, ada Koil, ada Rocks. Satu panggung, ada Sofia Lacuba jadi satu panggung di situ, ada Riff. Itu wah gila, itu sih gue sangat bahagia sekali gue. Mungkin sampai hari ini gue masih kalau lihat gue masih goosebump. Jadi dalang men, tapi secara visual, secara pengemasan ya. Sekali lagi gue bukan dalang karena kalau dalang punya aturan dan lain-lain ya. Tapi gue lebih pendongeng aja. Gitu. Gue menceritakan kembali dengan gaya gue gitu. Dalang lah mas. No, dalang modern. Kalau dalang kan ada urutannya. Ada ya, bener sih bener. Ada ya ini bener. Gue nggak mau, orang nyebut gue bukan dalang. Gue pun gak gue dibilang gue lo ngerti cerita wayang. Enggak, gue cuma menceritakan gali. Gue kalau ngerti enggak, gue masih belajar banyak. Gitu. I don't really understand that wayang, tapi gue suka cerita wayang. Gitu. Ada lagi mas mungkin? Asal satu impian lu setelah wayang udah checklist. Lu punya satu apa lagi? Yang bikin film. Lu direct apa pengen jadi produser? Iya, pengen direct film. Lu udah merasa capable sih? Belum sih? Gak tahu. Lu udah seorang director itu? Ya gue nggak pernah tahu. Gak sampai akhirnya gue. Kalau belum coba ya. Gitu. Gue nggak punya confidence yang segitunya gitu. Tapi gue pengen mencoba. Kalau buat cerita tuh lu pengen dari diri sendiri atau ada lu ambil skrip dari sana? Apapun itu sih. Pokoknya gue pengen direct gitu. Gue jadi director. Gue pengen bikin film aja. Pasti bakal terjadi. Amin, thank ya. Dan pasti marah-marah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah lu. Director. Apa sih lo bisa acting gak sih lo? Tapi mas, aku anjir ada asar kontoloyo. Kontoloyo. Kontinya loyo itu. Yang mau. Tapi semenjak lu maaf ya, sempat terserang stroke tadi, lu merasa gak sih dalam pribadi lu merasa lebih melo? Lebih melo kan karena kalau orang habis enggak sih, menurut gua ya orang berproses aja gitu. Lu kan belajar. Soalnya kalau orang habis kena stroke biasanya
emosinya nggak dapat terkontrol tuh. Iya. Biasanya kalau sedih banget, Iya. kalau Enggak, gua enggak. kalau marah banget, biasanya kayak begitu. Gak bisa ngerem ya, Oh. ada masanya gue gak bisa ngerem emosi. Wah, ya. gitu ya. Tapi Wah, tapi gitu gue ya. berusaha untuk menahannya gitu. Gitu. Oke. Nah, semoga saya terus. Beberapa Amin. tahun ini atau bulan ini kan lagi rajin main goeser. Oh, gue sepedahan sebenarnya dari tahun 2009. Oh ya? Iya, Maksudnya gua sepedaan kantor. dalam aktif punya sepeda sendiri apa memang? Iya. Kalau sepedaan kita dari kecil kan udah sepeda. Iya. Nah, tapi gue dulu akhirnya sepedahan lagi itu 2009 karena di kantor gue ada kamar mandi air panas sehingga Oke. gue ke kantor naik sepeda. Oke. Dari situ dan gue nggak menganggap gue menganggap sepeda itu sebagai alat transportasi itu doang dan gue ya itu dan ya gue ke kantor naik sepeda. Nah, yang nggak kepikir, lu sampai naik sepeda sampai ke Bali lu. Nah, itu maksudnya Itu gimana? pengalaman tuh tolong Naik. Bang. Naik sepeda ke Bali itu lebih ke mau ngukur diri gua gitu. Gua Karena aja- gua gini, gua nggak kuat, gua Oke. nggak kuat speed gitu buat Ah. kebut-kebutan naik Oke. sepeda, gua nggak akan kuat. Secara fisik gua nggak akan kuat gitu. Secara teknologi sepeda gua nggak punya sepeda mahal. Oke. Gua nggak akan kuat juga gitu. Ya, what I like about riding bicycle, apa yang gua suka dari menggenjot sepeda ini, gue seneng sepedahan ya, sampai hari ini gue masih nyebutin main sepeda. Oke. Karena buat gue sepedahan itu sifatnya meditatif. Buat lu nih ya. Buat gue, dan gue nggak gue kan yang kebut-kebutan. Gue nggak bakal kuat gue kayak orang peletonan itu nggak kuat. Bodoh amat yang lain kebutuhan ya. Ya bukan masalah bodoh amat, karena gue sadar diri gitu, sadar diri. Gua bisa aja. mengejar mereka Gue nih. nggak akan bisa, sama yang cewek-cewek juga gue nggak akan bisa kejar. Tapi gue menikmati perjalanan gue naik sepeda yang pelan itu, yang buat gue jadinya gue kayak merasakan apa yang gue lihat, apa yang gue sentuh, kayak gini deh gampangnya. Gue bisa ngerasain angin. Oke. Gitu. Gue bisa appreciate apa yang gue lihat, gue bisa appreciate pohon, gue bisa lihat sinar matahari dan lain. Itu yang gue rasain waktu gue jalan ke Bali, dari Jakarta ke Bali itu. Gue bisa merasakan apa ya, gue lebih bisa menyentuh orang gitu. Oke. Wah, orang tuh kayak gini gitu. Oh, ini tuh kayak gini, itu gitu. Karena gue berjalan pelan, jadi gue bisa lebih detail gitu. Jadi gue lebih bisa appreciate sama apa yang gue lihat dan gue rasain gitu. Itu dia. Makanya gue suka touring. Tapi nggak ke Bali juga mas. Sebenarnya lu kan lu sadar, gua udah pasang ring nih, ibaratnya kalau gua terlalu capek gua bisa berimbas dengan Ya, fisik just trying gua. to prove to ke diri gue kalau gue bisa, itu doang, nggak ada yang lain. Waktu gue jalan orang praising gitu, wah gila lalala. Bro, dalam perjalanan gue ketemu orang yang jalan kaki dari Solo, Jakarta, Bogor, Solo. Ada. Ketemu gue di jalanan. Jalan kaki. Ini zaman kolosal. Jalan kaki. Gue langsung merasa kecil. Menurut gue bukan gue yang mesti lo praise, justru dia menjalani itu karena satu kultur, dia abdi dalam. Oke. Solo yang mengharuskan dia jalan itu untuk supaya dia dapat apa gitu. Oke. Menurut gue dia lebih mulia daripada gue yang cuma pengen lihat doang. Iya. Itu dia karena ada satu perjalanan spiritual. Ya buat gue sih itu perjalanan spiritual ya. Gitu. Dan gue Jakarta Bali pun menurut gue jadi perjalanan spiritual buat diri gue. Cuma ini bener-bener perjalanan budaya dan spiritual yang dia harus lakukan gitu. Dan dia melakukannya dengan penuh senyuman. Gue ketemu di jalan, dia senyum. Namanya Pak Doni. Pak Doni, sudah berapa? Sudah 26 hari. Udah jepit. Dia udah jalan menuju pulang ke Solo. Gue ketemu di Subah. Di setelah Pekalongan. Oh, dari Jawa Tengah ya. Yes. Apa yang lu dapetin sih mas selama perjalanan itu? Maksudnya pengalaman? Ya, jadi manusia aja. Lah emang sekarang bukan manusia. Maksud gue, ya you have to respect others gitu. Lo mesti respect alam semesta. Oke. Gitu. Ya pada dasarnya itu aja. Just jadi baik aja udah. Mungkin kayak yang lu ngomongin tadi, gue bisa merasakan angin dengan matahari, angin. Lo lebih bisa menghargai apapun yang lo dapat, walaupun sekecil apapun yang lo dapat, lo bisa lebih menghargai. Lo lebih bisa bersyukur gitulah istilahnya. Gitu loh. Lu sampai di titik bisa berpikir sampai seperti ini, sampai sekarang lo ngomong itu prosesnya enggak sebentar kali mas? Iya dong. Gitu. Lu dulu tuh orangnya seperti ini nggak sih, maksudnya yang Ya, bener-bener
wise. Oh, wise berpikirnya Gua pikir gua wise, gak juga lah, enggak lah. Inputnya Gua dari pasti orang punya- lain, kadang-kadang kalau Iya, orang lain kan- iya, tapi kan gua pasti punya masalah-masalah yang mungkin aja sekarang gua tutupin, gak pengen lo tak orang tahu Ah. buat apa gitu, lo tahu juga gak ada untungnya kan, cuma Iya. jadi gosip doang. Oke. Ngomongin dong. Tahu Mulai busuk gitu. Gini, orang-orang ribut menurut gua, orang jadi baik itu nggak perlu apa-apa. Lo nggak perlu agama untuk jadi baik, lo nggak Oke. perlu jadi kaya untuk jadi baik. Ya baik aja udah. Emang lo perlu alasan buat jadi baik? Buat respect sama orang lain emang lo perlu alasan? Enggak kan? Harusnya sih enggak ya? Ya Harusnya iya, ada. itu aja udah. Harusnya loh. Harusnya Iya. seharusnya ya. Agama mengajarkan yang baik-baik, iya Oke. jelas gitu. Menjelaskan yang baik, oh ini tuh begini-begini, iya nggak apa, bagus, akan jadi pegangan lo. Tapi lo nggak perlu agama untuk menjadi baik. Lo dilahirkan baik kok, nggak ada. Lo nggak dilahirin untuk jahat gitu, nggak? Ya. Gitu. Cuma prosesnya kali ya. Ya, Menuju iya. kita berusaha sesuatu untuk apa ya? Kendaraannya mungkin kali ya. Agama kan kendaraan, nggak tahu sih kalau saya. Kalau menurut gua sih begitu aja udah gitu. Ya, Mungkin, just ya. being nice. Gua udah itu aja. Tapi capek nggak Mas? Capek gimana? Maksudnya waktu saat lu berkendara dari Jakarta kita ngomong. Ya capek lah lo, gila ya. Kalau gua mau naik pesawat mah bisa aja, cuma ada gengsinya nyong. Selengkinya sampai merah itu anjing selangkangan lo. Gue hitam sebelah menurut El. Terus kadang-kadang ada ngomong. Cuma Kalau udah ngomong kayak tadi berproses tadi, lu sampai sih Mas ada yang ngomong. ya capek lah, gila naik sepeda seharian, mikir kagak capek. Biasanya ada yang ngomong gini, enggak lah, kita kan udah menjalannya dengan hati. Asik. Kagak ada bullshit lah, anjing. Iya lo. Cuma memang capeknya kebayar itu aja. Oke. Karena yang banyak hal yang rusak di sepanjang perjalanan itu ya. Yang lo nggak akan dapat kalau naik mobil, kalau naik pesawat, kalau naik motor gitu ya. Lu berapa Ya hari? itu. Berapa hari itu, Mas? 12 hari. Cek. Ada pos-posnya berarti. Sampai Ya sini iya, berarti. pagi sampai sore doang. Gue yang kaget tuh temennya teman gue sih, anak isi Jogja. Dari Jogja ke Bali aja gue udah kaget. Lu dari Jakarta ke Bali? Ya baik, lu cuma ngeliat gue karena gue ya gue laki, gue ada dikenal orang beberapa gitu. Tapi kan yang menjalankan ini banyak banget lagi yang bolak-balik nggak pulang-pulang juga ada. Tapi kan tidak terekspos sih. Ya iya, Tahu. karena gue Public figure. apalah itu namanya gitu. Sebenarnya yang pengen lu sampaikan dari perjalanan lu kemarin tuh apa nih? Yang lu pengen sampaikan dari anggaplah ekspedisi kemarin tuh apa nih? Ke orang-orang. Kalau pribadi lu? Kalau dari gue sih ya, menurut gue sih kadang lo jangan buru-buru karena lo gak akan lihat detail. Oke. Lo gak akan bisa sebenarnya lo udah punya cukup gitu. Yang lo punya tuh udah cukup sebenarnya gitu. Kalau lo lihat cepet, karena kalau lo jalan cepet kan kadang-kadang ya udah sekilas gitu aja Oke. terus lo merasa kurang dan lain. Karena lo nggak menyadari apa yang lo punya. Tapi kalau jalannya pelan lo justru lebih sadar gitu. Itu doang gitu. Ya bersyukur aja udah gitu. It's what you have gitu. Kalau emang belum punya ya usaha gitu. Mungkin titik gua belum sampai titik Mas Ari kali ya. Buat Ya kan emang perlu Ya, perlu perjalanan, Proses. perlu Ya proses. benar. Gitu. Bener Ya sih, gua nggak bener. menyalahkan lo juga Doa, gitu. usaha dan orang dalam. Dan keluar. Privilege itu perlu men. Exactly. Iya. Nah Mas Ari, ini balik lagi sih ke pertanyaannya sih, kenapa lu pengen cabut dari dunia yang udah ngegedein lu? Lu cabut dari dunia pesiaran tadi. Kan orang ada jenuhnya, men. Gue mungkin nggak jenuh, tapi gue capek dengan kondisi radio yang ternyata ya begini-begini aja. Sorry. Dalam artian mungkin dia lebih dalam kali nangkepnya ya. Kalau dulu kan cuma sekedar menyampaikan, menghibur orang, tapi mungkin misi lu sekarang anjir kok nggak kepentok nih dengan regulasi. Ya gitu. mungkin bisa dibilang kayak gitu kali ya. Mungkin. Maaf Mas, lu nggak takut dilupakan Mas? Kalau ibaratnya lu Orang pasti akan dilupakan kok. Udah pasti, ya circle-nya kayak gitu. kan soalnya masih hidup nih soalnya untuk kerjaan itu nggak takut dilupakan gitu nih untuk karena kan ibaratnya lu udah cabut dari ini yang gedein lu tiba-tiba lu hilang gitu aja. Ari lama-lama Ya, boy. bakal kegeser sama yang Ya kalau lo baru-baru. nggak mau dilupakan kan berarti lo harus usaha gimana caranya supaya nggak dilupakan. Berarti udah ada planning lu untuk cabut setelah cabut dari radio lu ada planning membuat sebuah movement apa? Ya ada planning mah ada, tapi gue nggak yang ngoyo gitu harus ini harus gini enggak juga, ya dijalanin aja gitu.
besok ke Kalimantan kayak Edo ini. Gue sih pengen touring sepeda lagi sebenarnya. Oke. Karena ya itu dia, gue senang gitu, gue senang ketemu lo akan nemuin yang nggak pernah lo temuin kalau lo berjalan pelan gitu, karena lo akan lebih detail, lo akan lebih menghargai, lo akan lebih merasakan. Mungkin selama ini lu udah terlalu sering buat ngebut kali Mas ya? Ngebut dalam arti yang lain ya? Peribahasa nih terlalu Sehingga sekarang Ya, berpikirnya pelan. Gue pengen gue nggak pengen kencang-kencang, gue pengen Ya pelan. mungkin, atau gue juga udah menua mungkin gitu. Tapi gue seneng bersepeda touring ini, pelan ini. Lu ngerasa ngebut gak sih Mas? Di hidup yang belakang yang dulu cari duit, cari ini. Mungkin ngebut enggak, tapi wasting iya. Membuang waktu. Iya, gue ada menyia-nyiakan waktu, sehingga gue nggak terlalu memperhatikan orang-orang sekitar, ya kan? Yang akhirnya ya hasilnya seperti ini gitu. That's my regrets yang nggak bisa gue tarik lagi. Gitu. Terlalu fokus di karir mungkin Ya, ya. apapun itulah ya. Gitu. Itu aja. Ya, bisa ngomong seperti ini karena Mas Ari sudah menjalani kali ya udah. Iya kan, umur gue banyak kan dari lo pada gimana sih? abang-abangan kan. Benar. Emang kita harus mengalami dulu berarti ibaratnya Baru bisa ngomong. Bisa ngomong. Lah iya dong, orang harus ngalamin dulu. Kalau lo nggak ngalamin namanya bluffing. Iya, Emang iya. bulan doang bisa ngomong. Candaan gang nih, Percandaan gang. Candaan gang nih, udah mulai. Gitu bro. Ya, nah Mas Ari, kalau ngomongin di era-era pandemi ini, Mas Ari itu tipikal orang yang percaya nggak sih nih virus ada atau ini cuma teori konspirasi atau gimana? Karena Kan sama orang kan kebagi tiga nih sekarang nih. Percaya hal itu akan bahaya, percaya dan itu bahaya banget. Kedua, hal itu ada tapi ya udah tidak seberbahaya itu. Kalau yang ketiga, ini cuma sekedar buat omong kosong lah gitu. Atau lu tipikal yang keempat, punya klasifikasi sendiri. Gue ngikut aja apa yang kata ahlinya. Oke. Karena kalau dibilang kosong komong terjadi, Iya, makin ada. deket lingkarannya. Temen gue yang paling dekat kena juga. Dan terbukti dari hasil apa namanya? tes Tes segala macam lain-lain. prosedurnya Ya itu. kan, lo mau ngomong apa sekarang? Mau dibilang ini konspirasi. Konspirasi kok satu dunia. Iya. Gitu. Ya apapun itu ya udahlah yang terbaik aja. Gue melakukan apa yang dianjurkan yang terbaik. Kalau memang itu bisa cuma itu peran gue, ya gue akan melakukan itu. Dan gue tetap gue mengajak buat orang-orang untuk ayo kita protokol kesehatan yang ketat, pakai masker walaupun kita nggak pakai masker ya. Ada Ya. pakai Mas. Pakai mas tapi gantung ya. Jaga jarak. Iya, jaga Kita jarak. juga cuci tangan pakai Iya. sanitizer. Dan kita mengkonsumsi alkohol. Sama gubernurnya. Kita minum alkohol. Yang penting sih. Iya. Pembelaan. Cheers ya, oke cheers dulu. Kita dapat gelas Starbucks lagi aja. Kayak nyambung Nggak Ya. nyambung aja. Ya itu aja sih kalau enggak, karena ya we're still lucky, kita mesti ketawa-tawa. Ada orang-orang yang nggak bisa ketawa kan, Ya. gitu. Nah Mas Ari, lu kan banyak nih di industri hiburan saat ini, bahkan nggak usah ngomong hiburan, di industri yang lain itu banyak berhenti gara-gara pengaruh si pandemi gini. Orang nggak bisa berdagang, orang nggak bisa beraktivitas. Kalau lu sendiri ada dampak baiknya nggak saat ini? Menurut pribadi lu sendiri dampak baiknya? Dampak baiknya gue jadi lebih bisa masak banyak di rumah. Kalau untuk income lu bisa Enggak dong, orang gue dipecat gimana? cir. Berhenti kerjaan gue. Lu bisa mengakali nggak situasi seperti itu? Kan banyak Ya yang- gimana, usaha udah lu cari cara masing-masing. Nggak tahu caranya masing-masing kan beda. Ya gue usaha dengan apa, nanti mungkin plan gue apa gitu. Ya harus cari cara. Gitu. Kalau ngomong masalah balik ke siaran lagi nih, menurut lo kalau anak-anak yang sekarang atau penyiar-penyiar sekarang tuh dengan yang dulu tuh apa sih bedanya? Kalau menurut, ya kan lo kan sebagai tim ahli nih, Beda gini. secara disiplin ataupun secara ini. Oh, cara disiplin udah pasti beda, karena kalau dulu lo harus punya rules kayak gini. Penyiar tuh harus suaranya bagus, which gua enggak. Penyiar tuh harus punya wawasan yang luas, sekarang nggak semua penyiar ternyata gitu. Walaupun tetap gua berpatokan ya penyiar ya harus pinter, paling nggak harus ada satu level di atas pendengar lo, karena lo memberikan informasi. Oke. Gimana caranya gimana orang mau percaya kalau lo nggak berada? Kita akan look up sama orang
yang ada di atas kita kan. Oke, Iya nggak? Kita akan lebih nurut, kita akan lebih iya gitu sama orang yang ngasih tahu kalau kita merasa dia lebih pengalaman dari kita. Sekarang kalau lo nggak punya ilmu, gimana caranya gitu. Nah itu masih gue pegang. Emang nggak boleh mas ya seorang penyiar tuh yang cuma menyampaikan sisi funnya doang, ibaratnya hai. Boleh, nggak salah juga, tapi kan ada porsinya. Gitu. Oke. Lo mau siaran yang kayak apa? Oke. Lo mau siaran yang funny doang, lucu doang? Apa lo mau yang siaran yang edukatif juga gitu? Lucu, edukatif, Iya. informatif gitu. Lo sekarang orang cuawaan terus gitu. Terus begitu lo ngasih informasi, orang akan percaya nggak? Ya enggak lah, ibaratnya. Karena kita selalu sering hai tadi ya. Exactly. Kalau orang normal ya, orang normal ya, Kayak kita ngomongnya orang Iya. normal. Tapi kalau maunya nggak salah kan mas, kalau ibaratnya ada satu Ya penyiar. nggak salah. Semuanya sekarang menurut gua nggak ada yang salah karena setiap apapun itu ada masanya, ada yang suka gitu, ada demandnya gitu. Permintaannya ada deh ya. Ada permintaannya gitu, ya nggak salah gitu. Oke, kalau dari gue sih kayaknya Cukup ya, udah ya. Ya. Kalian tuh kebanyakan gua nanya sama gua tuh capek. iya. Masalahnya penyiar men, senior. Gue ada ilmu yang pingin gue tanya. Kasihan temen gua tuh nungguin. Oh iya, maaf. Lo ada terakhir apa Bit? Gue tanyain. Nggak ada apa-apa kan, lo nggak dapet apa-apa dari obrolan ini kan? Yang gue ternyata. tangkap hari ini sih kita minum bareng gitu. Nggak sih, lo nggak dapet apa-apa kan dari obrolan gue? Banyak mas tadi, banyak dari. Kita lebih ngobrol itu lebih, gue ibaratnya dulu yang dari obrolan ini gue bisa ngenal lu, nambah kenalan juga. Lebih dalam lagi ilmu-ilmu yang lu serap tadi. Apa? Gue nggak tahu kalau tiba-tiba lu Gue nggak berikan lo apa-apa. lu Tadi dari seorang pengalaman tadi kayak lu gimana? bilang dalang tadi, misi Dan lu tentang misi pengen tentang- memperkenalkan sebuah budaya Indonesia itu nggak cukup untuk dilupakan men gitu. Ya, asik. Orangnya emang rendah diri Emang cenderung ini tertutup. Tertuti astuti. Itu mah gue loh. Oh, tuti. Tuti astuti. Emang itu mah gue. Oh iya. Tipikal ini pendiam men. Gitu sih. Nah, kayaknya dari gue sih cukup jelas banget tadi apa yang gue tanyain dari masalah karir Mas Ari. Lo kan nggak inget apa yang gue omongin, lo orang mabok. Kagak, gue rekod mas. Oh, ya. Digital tuh kejam mas. Ya oke lah kalau gitu ya, terima kasih udah mengundang. Oke, thank you buat Mas Ari buat waktunya. Jangan tempelin kan Oh iya, saya. benar. Langsung dari Cipete ya, dari Bengkel Selatan. Thank you banget buat. Thank you buat Bengkel Selatan, kasihan nih Mas oh, ini nggak keluar-keluar. Oh iya Mas, silakan Mas keluar. Tadi dia mau pipis asal lu tahu Oh aja. iya Mas. Pipis gitu Iya, di iya. tangan tuh. Begini ya, pahanya udah silang-silang gitu. Gila sih. Mas silakan Mas, belum coba Mas. Gila, kasihan tuh Bromptonnya nggak dibawa-bawa masuk. Iya. Brompton. Lo emang brengsek lo emang. Mau gue cangking itu Mas. Langsung dari Bengkel Selatan, kita daerah Suratuban pamit ya. Oke. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.